Hi everyone, I'm Henry. You're watching Ryan Channel. Well, at this video kali ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Kita akan membahas tentang part of speech, yaitu tentang noun. At this video, we're gonna talk more about noun. Teman-teman, apa itu noun? Noun itu adalah, kalau secara harfiah, itu adalah kata benda. Nah, noun itu adalah kata-kata yang menunjukkan ataupun yang digunakan untuk menamai benda, baik benda konkret maupun benda abstrak. Concrete noun or abstract noun. Kira-kira konkret sama abstract noun itu bedanya apa? Nah, akan saya jelaskan. Concrete noun adalah benda yang dapat dideteksi oleh indera manusia, like whiteboard, pen, table, buildings, or etc. dan sebagainya, and so on. Namun, bagaimana dengan abstract noun? Untuk kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera manusia. Contohnya adalah love, cinta, affections, atau kasih sayang. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang fungsi daripada noun itu sendiri. Functions of the noun. Actually, there are two functions of the noun. Ada dua fungsi daripada noun. Kalau kita lihat dari letaknya, the first is in a pair, di dalam pasangan. Dalam pasangan, maka noun berfungsi sebagai head. Kalau dia dalam noun phrase, maka nounnya berfungsi sebagai head bisa. Contohnya adalah read book. Read here is a modifier or adjective, and book here as a head atau inti daripada frasa itu, yaitu noun. Jadi, noun fungsinya bisa sebagai head dalam noun phrase. And also, noun juga sebagai modifier dalam noun phrase juga. Ketika noun phrase-nya dibangun oleh noun and noun atau noun adjunct. Nah, ketika dia dibangun oleh noun and noun, maka noun juga bisa sebagai modifier dalam noun phrase. Seperti contoh misalnya, bookstore. Toko buku, maka book here is also a noun and it is a modifier, and store here is also a noun but it is as a head. So noun in noun phrase can be as a head and can also be modifier. Next, fungsi selanjutnya adalah di dalam kalimat, in a sentence, maka dia berfungsi sebagai subjek, like Dewi cries. Dewi here is a subject and also a noun because Dewi is a person, right? Cries is a verb. So, for another example, like contoh lain adalah misalnya Irwan plays handphone. Irwan is a subject and he is a noun. Plays is a verb and handphone is an object and also noun. Right. The second one, in a sentence, noun can also be object, of course. Object of what? Objek apa saja? First, ada object of verb. Dia sebagai objek daripada kata kerja. For example, a boy met Dewi. Seorang laki-laki jumpa dengan Dewi. A boy here is a noun phrase. Ya, dibangun oleh modifier artikel, modifier yang berupa artikel a, and also boy.
a noun. Jadi dia noun phrase sebagai subject. Mad, it is a verb of course, verb to atau past tense. Kemudian Dewi, object or a noun. So Dewi here is an object of the verb. Verb yang mana? Mad, right? So fungsi lainnya sebagai objek adalah object of prepositions, objek dari kata depan. For example, like a cat slept with Dewi. A cat here is also noun phrase, dibangun oleh modifier artikel a dengan noun atau cat. So it is a subject, and also the verb is slept. With here is a prepositions, and Dewi is object of the prepositions. Nah teman-teman, itu dia tadi fungsi daripada noun. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan di kolom komentar, akan kita langsung jawab di kolom komentar juga. Nah berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk daripada kata benda berdasarkan jumlahnya. Jenis-jenis noun bukan? Kali ini aku akan jelaskan juga kepada teman-teman semuanya tentang jenis-jenis noun atau kinds of noun. Ya, jenis-jenis kata benda. So, kinds of nouns are actually two, but it is based on quantity, berdasarkan jumlahnya. So, based on quantity, we categorize or we divided noun into two kinds of noun. They are countable noun and uncountable noun. So, first here is countable noun adalah kata kerja yang dapat dihitung. Ya, noun that can be count. Noun yang dapat dihitung atau noun yang atau noun yang memiliki bentuk jamak. Nah, jadi kalau noun uncountable noun itu adalah noun yang memiliki bentuk jamak, kata benda yang memiliki bentuk jamak. Misalnya contohnya adalah book, maka kalau dia lebih dari satu maka jadi books. 2 buku misalnya, 2 books. 3 books. Kalau misalnya pen, pulpen, 2 pulpen, 2 pens, 3 pens, 4 pens, dan seterusnya. Right? Nah itulah dia countable noun atau yang dapat dihitung. Countable noun atau kata benda yang dapat dihitung ini sebenarnya bentuknya ada 2 ya, ada singular, ada plural. Kalau singular tadi, misalnya contoh book, a book itu singular. Maka kalau kita mau mengubah dia kepada jamak, kalau dia 2 saja itu sudah jamak dalam bahasa Inggris, maka dia menjadi 2 books misalnya. Ya. Atau di sini ada contohnya, kalau singular atau tunggalnya ada pen, maka jamaknya adalah pens. Nah, ada juga singularnya child, maka jamaknya children. Nah, pen, jamaknya pens, ini kita sebut dengan regular countable noun, regular noun, kata benda yang beraturan. Kata benda beraturan itu jamaknya berubah, jamaknya hanya kita tambahkan s atau is. Sedangkan untuk untuk kata benda irregular noun atau kata benda tidak beraturan, maka dia ada yang dia berubah dari bentuk awalnya, ada yang dia tetap sama. Itu. Kalau contoh yang saya buat di sini adalah child menjadi children, bertambah. Contoh lainnya adalah man. Man tulisannya misalnya man, man, ya. Sedangkan jamaknya menjadi man. Ini man, ini satu atau single. Ketika dia menjadi man, seperti ini dia sudah plural. Makanya itu disebut dengan irregular noun. Sama kayak person, orang, satu orang. Kalau dia banyak menjadi people. That's it. Nah itu untuk yang pertama, countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Number 2 is uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Dengan kata lain, kata benda ini tidak memiliki jamak. Contohnya adalah water, right? Nah, jadi kata benda ini bisa pun dihitung hanya dengan takaran-takaran tertentu. Misalnya 2 botol air, 2 bottles of water.
a bottle of water gitu. Jadi yang kita sebenarnya jamakkan di situ adalah takarannya itu. Misalnya 2 botol air, berarti botolnya yang kita jamakkan. Waternya tetap dia bentuknya, tidak berubah. 2 bottles of water. Kalau 1 botol air, a bottle of water. Gitu. Ya, atau contohnya money, uang. Ya. Gak pernah kita bilang I have much money, tidak pernah. Tapi kita buat adalah I have much money. Karena money di sini tidak dapat dihitung. Consider as an uncountable noun. Ya, teman-teman, itu dulu pembelajaran kita singkat tentang noun. Apabila ada pertanyaan, mohon silahkan di komen dalam kolom komentar. Kita akan lakukan interaksi di kolom komentar. Thank you very much, and don't forget to subscribe, like, share, and comment this video. Dan jangan lupa pula untuk menonton setiap video yang kita berikan. Insya Allah akan mengedukasi teman-teman semuanya. Thank you very much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.